واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi oleh Allah berupa izin nikmat kesehatan dan juga iman yang masih berada dalam diri kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan keutamaan surah Al-Baqarah. Pada dasarnya Al-Quran itu mempunyai keutamaan khusus dan keutamaan umum. Keutamaan umum daripada Al-Quran itu adalah mampu memberikan syafaat nanti kepada setiap pembacanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Rasulullah, sungguhnya Al-Quran itu nanti akan mampu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Ini adalah keutamaan secara umum. Kemudian yang kedua ada yang namanya keutamaan secara khusus. Misal, surah Al-Kahfi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya surah Al-Kahfi bisa menerangi pembacanya dari Jumat ke Jumat. Kemudian ada yang namanya surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk juga mampu memberikan syafaat bagi orang yang melazimkan membacanya. Seperti yang diriwayatkan bahwasanya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwasanya Rasulullah mendawamkan surah Al-Mulk setiap beliau sebelum tidur. Surah Al-Mulk mampu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Kemudian juga ada nanti surat yang sangat kalah pentingnya adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah juga mampu memberikan syafaat nanti dari kiamat bagi orang yang membacanya. Sehingga di antara keutamaan surah Al-Baqarah ini diantaranya adalah setiap orang yang membaca surah Al-Baqarah, yang mengamalkan surah Al-Baqarah, tukang sihir tidak mampu untuk menyihirnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, Iqra' surat Al-Baqarah fa inna akhzaha barakatun wa tarkaha khasratun wa la tastati'uha al-batalah. Hadis riwayat Muslim. Bacalah olehmu surah Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu, membaca surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan. Meninggalkan surah Al-Baqarah itu adalah merupakan penyesalan. Maka sungguhnya tukang sihir tidak sanggup untuk menyihir orang yang membacanya. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya akan bercerita sedikit tentang pasien teman kita dari salah seorang Rocky yang berdomisili di Papua sana. Peristiwa ini terjadi sekitar berapa tahun yang lewat. Ketika seorang pasien ini menyampaikan keluhan kepada salah seorang Rocky, bahwa beliau ini mengalami sakit sudah 7 tahun. Beliau sakit keras yang diponis oleh dokter dengan lambung akut. 7 tahun beliau merasakan sakit. Yang diponis oleh dokter apa? Yang diponis dokter lambung akut. Setiap bulan beliau ini hanya menjadi bunga. Bahwasanya beliau ini nggak bisa beraktivitas kemana-mana, hanya bisa beraktivitas di tempat tidur. Saking akutnya penyakit yang beliau alami. Namun pada waktu itu
Beliau ini berkonsultasi kepada salah seorang roki dan dianjurkan beberapa hal yang harus mesti diamalkan. Dan dibantu oleh seorang roki juga yang berada di Papua sana, oleh salah seorang ustadz yang bernama Ustadz Hussein. Beliau adalah alumni dari Madinah. Setiap pasien ini diruqyah selalu muntah darah. Selalu muntah darah. Dan bahkan ketika beliau, BAB, sering keluar itu dari BAB-nya benang nilon pancing. Dan juga kerikil-kerikil kecil yang sering keluar dari BAB-nya. Tidak sampai di situ. Kemudian setiap beliau ruqyah mandiri, atau ketika beliau mau tidur, kemudian mengamalkan adab-adab tidur, diantaranya kita tahu bahwasanya adab-adab tidur itu adalah membaca kursi, kul yang 3, kemudian diusapkan pada ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan pada seluruh tubuh. Apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah ketika beliau melaksanakan adab-adab tidur, yang keluar dari tubuh beliau adalah keluar kelelawar kecil dari bajunya. Inilah yang beliau alami. Namun ada satu hal yang tidak beliau lupakan sampai hari ini adalah beliau selalu mengamalkan zikir pagi dan petang. Selalu mengamalkan zikir pagi dan petang. Sehingga beliau ini yang dulunya sering mimpi dikejar-kejar ular, sering mimpi dikejar api, semenjak mengamalkan zikir pagi petang, beliau justru yang mengejar ular tersebut. Beliau yang mengejar api tersebut, dan beliau yang mengejar anjing yang sering datang dalam mimpinya. Nah, tidak sampai di situ kaum muslimin. Kemudian karena kegigihan beliau untuk sehat, beliau bermunajat kepada Allah, dan genap 1 tahun beliau mencoba untuk sholat tahajud, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk. Akhirnya ya, berkat kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, suatu malam beliau bermimpi bahwasanya ada buhul yang ditaruh di dalam sumurnya. Kemudian ya alhamdulillah, kemudian beliau coba untuk mencari dalam sumurnya, memang betul ada buhul di sana, kemudian dihancurkan. Kemudian hal ini dibawa lagi kepada Ustadz Hussein yang lulusan Madinah tadi, disampaikan kepada beliau bahwasanya beliau ini menemukan apa? Buhul. Kemudian disampaikan oleh Ustadz Hussein tersebut, ini sihir ini harus dikembalikan kepada orang yang punya. Kemudian pasien ini bertanya, bagaimana caranya ya Ustadz? Disampaikan oleh Ustadz tersebut bahwasanya pasien ini harus mengkhatamkan Al-Baqarah dalam seminggu itu 20 kali. Sembari meminta kepada Allah untuk dikembalikan sihir ini kepada yang punya. Memang betul, beliau mengamalkan surah Al-Baqarah itu selama 1 minggu 20 kali khatam Al-Baqarah. Kemudian beliau mendapat kabar bahwasanya betul-betul tukang sihir yang selama ini yang menganiaya beliau terkapar. Tukang sihirnya jatuh, sakit-sakitan selama 2 bulan, tukang sihirnya sakit-sakitan. Kemudian oleh si pasien ini merasa kasihan, kemudian beliau mencoba untuk menjenguk tukang sihir yang menyihirnya. Akhirnya tukang sihirnya minta maaf kepada beliau, dan beliau memaafkan. Tapi setelah itu esokan harinya penyihirnya ini meninggal dalam kondisi badan membungkuk, kemudian dikerumuti oleh semut. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini adalah salah satu contoh saja bahwa Al-Baqarah itu mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Kalau ada saudara-saudaraku di sana, di luar sana, yang mengalami gangguan jin dan sihir, cobalah mengambil salah satu jalan dengan mengamalkan surat Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah setiap hari. Minimal apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah, diantaranya adalah, ini minimal ya, tapi sebaik-baiknya adalah mengkhatamkan surah Al-Baqarah. Menurut Abdullah bin Mas'ud diantaranya surah Al-Baqarah ayat 1-4. Kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat
terakhir surat Al-Baqarah. Insya Allah ini juga bisa untuk melindungi seseorang dari gangguan jin dan sihir. Namun yang paling bagus adalah membaca, mengkhatamkan Al-Baqarah setiap harinya. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Ini yang perlu kita sampaikan kepada saudaraku yang masih mungkin terbaring di sana, yang mengalami sakit di sana. Cobalah berikhtiar dengan surah Al-Baqarah. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya kalian yang berjuang untuk sembuh dari penyakit sihir kalian, sesungguhnya kalian hari ini dianggap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatilu fi sabilillah walladzina kafaru yuqatilu fi sabili taghut faqatilu awliya syaitan inna kaida syaitana kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman itu mereka tuh berperang di jalan Allah, sementara orang-orang kafir itu berperang di jalan taghut. Maka perangilah mereka oleh syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan itu amat lemah. Satu. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 81 dikatakan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang hak itu telah datang dan pasti kebatilan itu akan lenyap. 3. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah At-Taha ayat 69, la yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang sihir itu dari manapun mereka datang. Kemudian terakhir yang keempat, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, iqra'u suratul Baqarah fa inna akhzaha barakatun wa tarqaha khasratun wa la yastati'uha al-batilah. Bacalah olehmu surah Al-Baqarah. Sesungguhnya mengambil surah Al-Baqarah itu adalah keberkahan, dan meninggalkan surah Al-Baqarah itu adalah merupakan kerugian. Dan tukang sihir tidak akan mampu untuk menyihir orang yang membaca dan mengamalkan surah Al-Baqarah. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Bagi saudara-saudaraku yang terindikasi gangguan sihir, bersabarlah kalian. Bersabarlah sembari mencari kesembuhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satunya adalah dengan mengamalkan surah Al-Baqarah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Fasbir sabran jamila, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyakit kalian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa antas syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم